warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahrudin. Saya peserta PPG dari Universitas Khairun, kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 yang ujian UKIN-nya 2023. Berikut video uji kinerja guru atau UKIN PPG tahun 2023 yang akan saya tampilkan pada kesempatan kali ini. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar siswa sekalian? Oke, alhamdulillah. Semoga hari ini semakin baik dan tambah semangat belajar fisikanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan ajaran agama kepercayaan kita. Karena di sini mayoritas kita agama Islam, maka kita akan menyesuaikan dengan agama Islam. Silakan, mungkin Torik bisa dipimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kemudian yang kedua, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasionalisme dari Sabang sampai Merauke untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Silakan berdiri semuanya. Oke, sudah siap semua? Kita akan mulai. 3, 2, 1. Sabang sampai sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Lengkap semua? Oke, lengkap semua ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya di mata pelajaran fisika pada pembelajaran kali ini. Oke, kita langsung saja memulai pembelajaran fisika pada hari ini. Nah, saya di sini punya yang namanya sendok, ya, punya namanya sendok. Kemudian saya punya yang namanya cermin cembung. Kira-kira kita akan belajar tentang apa hari ini? Ada yang tahu? Belajar tentang cermin cembung. Apa yang dipelajari? Pemantulan cahaya. Oke, saya mungkin minta 4 orang saja, cowok 2, cewek 2. Daniel, silakan, boleh Daniel sebagai pihak cowok, sama jangan terlalu Halitsa. Oke, Daniel sama Halitsa. Oke, silakan maju ke depan. Kemudian ceweknya sama Rembulan. Oke, silakan. Ya, biar lebih ini ya. Yuk ke depan, silakan. Yuk ke depan. Sini, ke depan sini. Ke depan sini ya. Bisa ini ambil. Ini ambil. Nah, ini ambil. Nah, ini ambil sedok. Oke, tapi dibalik. Oke, silakan dicermin sini. Depan. Menghadap ke temannya. Menghadap ke temannya. Silakan bisa. Cermin. Ya, kira-kira bentuk bayangannya apa tuh? Kecil besar. Coba cermin ya. Cermin kecil. Kemudian gini kan, jauh kan. Semakin kecil ya. Semakin kecil. Semakin kecil semakin besar. Tegak apa? Kebalik. Tegak ya. Nah, itu sifat bayangan yang akan kita pelajari nantinya. Oke, tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu sebuah motivasi untuk kita belajar, yang mana ketika kita hadapkan cermin ini ke wajah kita, dia akan menjadi kecil. Kemudian ketika kita jauhkan semakin
Kecil dan bentuknya tegak. Kalau kemarin kan tidak ya, kemarin terbalik. Nah ini yang punya sifat yang sangat menarik. Oke, kita akan pelajari pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pemantulan cahaya pada cermin cembung ya. Maksudnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Oke, saya akan menampilkan slide PowerPoint-nya. Nah, itu ada pemantulan cahaya pada cermin cembung. Oke, karena handout-nya ada sama saya, di depan saya akan bagikan handout-nya sebagai bahan kalian untuk belajar. Ya, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mengambil handout-nya. Silakan akan kalian belajar di kelompok masing-masing. Oke. Nah ini ada handout-nya. Oke. Nah di sana ada materi yang sama dengan di PowerPoint saya, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung ya. Nah ini kita lihat. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa? Yang pertama adalah melalui kegiatan pemaparan materi peserta didik mampu mendefinisikan pengertian dari cermin cembung. Jadi kita akan belajar tentang apa itu cermin cembung, ya kan? Dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktik peserta didik mampu menjelaskan sinyal-sinyal istimewa pada cermin cembung dengan benar. Kemudian yang ketiga, diberikan sebuah benda pada jarak S. Peserta didik mampu melukiskan dan menjelaskan sifat bayangan pada cermin cembung dengan benar melalui kegiatan praktik. Nanti kita akan melakukan praktik ya. Kemudian yang berikutnya, melalui kegiatan pemaparan materi, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian dari cermin cembung dengan benar. Melalui kegiatan praktik, peserta didik mampu menjelaskan sinyal istimewa pada cermin cembung dengan benar. Kemudian yang berikutnya, diberikan sebuah benda pada jarak S, nanti ada pada jarak S, pada jarak tertentu. Peserta didik mampu melukiskan dan menjelaskan sifat bayangan pada cermin cembung dengan benar. Oke, ini ada punya cermin ya, saya punya cermin. Pernah lihat cermin kayak gini? Nah, mana? Iya, di jalan. Oke, nah, iya jalan, di jalan ya. Oke, yang kedua ini apa? Spion mobil ya. Spion mobil. Ini spion mobil. Kalau spion sepeda motor berbeda bentuknya. Ini spion mobil. Spion mobil tadi. Benda-benda di belakangnya pasti akan mengecil, tapi terlihat jelas. Nah, ini adalah sifat daripada cermin cembung, ya kan? Menggunakan cermin cembung untuk menyebarkan cahaya. Jadi cahaya yang memantul melalui cermin cembung itu akan disebarkan. Kalau kemarin kita belajar di cermin cembung, dia akan mengumpulkan bekas sinar. Nah, kalau yang sekarang dia akan menyebarkan bekas sinar cahaya, agar objek yang jauh terlihat dengan jelas ketika kita amati. Nah, ini adalah contohnya ya. Kemudian definisinya apa? Nah, ini adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin berbentuk bola yang bagian luarnya mengkilap. Ini bagian luar ternyata ya. Bagian luarnya adalah ini. Bagian luar, nah ini saya sebutkan dia mengkilap. Ini bagian belakang ternyata yang gelap. Makanya nggak bisa tembus, ya kan? Nah, ini bisa tembus dan memantul ternyata ya, memantul kayak ini. Oke. Nah, berarti mengkilap bagian depan ya, namanya bagian depan. Kemudian sedangkan tidak mengkilap bagian belakang. Ya. Nah, sifatnya adalah divergen. Kalau kemarin kita berbicara tentang cermin cembung, itu namanya konvergen atau positif atau mengumpulkan sinar. Nah, sekarang kita berbicara di cermin cembung, namanya cermin negatif.
Cahaya negatif atau minus. Namanya adalah divergen. Nah, tujuannya untuk menyebabkan cahaya. Nah, manfaatnya apa saja? Yang pertama, sebagai sebuah alat keamanan pokok. Ya, ketika mengambilnya tadi yang pertama yang besar tadi, itu juga sebagai alat pengamanan. Kalau dulu tidak ada CCTV, kalau sekarang mungkin CCTV ada ya. Kalau dulu tidak ada CCTV, orang menggunakan cermin tersebut untuk mengawasi, mungkin ada pencuri atau maling yang mengambil barang dagangannya mungkin. Ini kelihatan oleh pengawas keamanan toko. Ini yang kedua kata spion mobil ya tadi ya. Gunakan cermin agar pengemudi dapat melihat dengan pandangan yang lebih luas pada keadaan jalan di belakangnya. Nah, karena sifatnya nanti akan maya tegak diperkecil. Nah, itu sifat dari cerminnya. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan mempelajari tentang sinar-sinar istimewa. Lampunya Oke, 3 sinar istimewa. Jadi di dalam cermin cembung juga terdapat 3 sinar istimewa ternyata ya. Sinar istimewa itu apa? Sinar yang dapat digunakan untuk melukiskan pembentukan bayangan nanti pada peristiwa pemantulan cahaya pada cermin tersebut. Yang pertama kita akan lihat 3 sinar istimewanya. Yang pertama adalah sinar datang sejajar sumber utama, cermin dipantulkan seakan-akan berasal dari fokus. Kalau saya punya cermin seperti ini, nah ini namanya garisnya ya. Nah, saya punya cermin kayak gini, cerminnya ini bagian belakangnya, ya kan? Ini bagian titik fokus, ini titik kelengkungan cermin atau 2R, boleh. Ini juga sama dengan di sini juga punya titik fokus, ini juga punya titik 2R atau titik E. Nah, sinar yang pertama, sinar datang sejajar sumber utama ya. Sinar datang sejajar sumber utama, kemudian dipantulkan ketika sampai ke cermin, dipantulkan seolah-olah atau seakan-akan berasal dari titik fokusnya, tapi seolah-olah saja, seakan-akan saja. Nah, berarti dia mantul di sini. Adanya sini, ini sifat yang utama, ya. Kemudian sifat yang kedua, sinar datang menuju titik fokus dimantulkan sejajar sumber utama. Kita tambah lagi. Yang kedua, ya, ini F-nya, ini titik M-nya atau 2R-nya, ini juga titik fokusnya, ini titik M atau 2R-nya. M atau 2R-nya sama. Kemudian yang pertama, yang kedua, sinar datang menuju titik fokus. Fokusnya mana? Fokus ke sini. Nah, sinar datang menuju titik fokus. Tidak sampai ke fokus, ini perpanjangan garisnya, tapi kena cermin, langsung dipantulkan sejajar sumber utama. Gitu. Nah, ketika mau mendekati fokus, tapi kena cermin langsung terpantul, tidak bisa masuk ke fokus. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin atau M, ini M-nya tadi, kelengkungan cermin, dipantulkan seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Yang ketiga. Nah, ketiga, ini belakangnya, ini F, ini R, atau sama dengan 2R, sama dengan R, ini juga F, ini sama dengan 2R, sama dengan M juga. Sinar datang menuju titik fokus, dari sini menuju titik fokus. Perpanjangannya, tapi dipantulkan, karena cermin dipantulkan kembali ke sini kembali, seolah-olah dari titik fokus ini juga dipantulkan. Nah, jadi ini ya, 3 sifat ini nanti kita akan padukan dengan benda, kemudian jarak bendanya, sehingga kita akan memperoleh sifat bayangannya. Kalau saya sendiri menggunakan super S
Seperti S aksen sama dengan seperti R saja. Jika benda di depan cermin sifatnya nyata. Kalau positif pasti nyata, negatif pasti maya. Maya itu gimana? Maya itu gini. Maya itu tertangkap di dalam cermin. Kita akan mulai percobaan. Silakan ketua kelompoknya, untuk perwakilannya boleh. Silakan ambil alatnya ke depan. Ya, mau sebelah sini dulu. Silakan ambil sebelah sini. Ambil sedang, ambil mungkin pada jam. Lihat dari sini ya. Sini ada nomor 1, 2. Saya ambil mungkin pada jarak 15 cm di sini. Nah, ininya karena lebih mudah kita geser pakai ini, letakkan saja di sini. Nah, di 0 cm ya. Jadi cerminnya letakkan di 0 cm. Lihat ya, ini geser layarnya. Apakah tertangkap oleh layarnya? Tidak ada bayar. Ada bayangan nih layar? Tangkap tadi kan? Ada cermin. Ada cermin? Ada. Kecil atau besar? Kecil. Nah, ini kita bisa ubah di sini. Kalau kemarin kita memakai yang cembung, yang ini sekarang kita pakai yang cembung ya. Lihat, geser bayangannya, geser bendanya ya. Ini benda, ini bayangan, pakai di sini. Tambahkan geser bendanya. Nanti gini caranya. Kalian letakkan di mana? Mau misalnya difokuskan di sini, maka jarak keuntungan cerminnya di sini. Nah, ini kan fokus ya. Kalau fokus ini fokus. Misalnya fokusnya di sini, ini fokus. Tadi 2 kali sini, letakkan di sini. Tadi letakkan di sini. Kira-kira di sini ya fokusnya ya. Mungkin di sini. Nah, mungkin di sini kira-kira ya. Mungkin di sini. Nah, kira-kira di sini mungkin ya. Dikit lagi mungkin. Oke, silakan. Coba saya mau lihat bagaimana kalian membuktikannya. Marvelous. Menang. Ya, cerminnya. Dari 10 kan. Ya, oke. Silakan. Dan 10. Apakah tertangkap di layar ataukah tertangkap di cermin? Di cermin aja kok. Ya. Ininya. Oke, sama dengan. Oke. Nah, ini cerminnya. Oke. Nah, coba masukkan di sini Bapak. Nah, yang digeser apanya? Nanti ininya. Nah, coba kalian tetapkan di mana? Disesuaikan yang di ini tadi. Oke, 10. Oke. Ada nggak di sini? Nggak, maju nggak ada. Nanti di mana? Sini ada nggak? Cuma di cermin. Ah, cermin. Geser lagi. Oke. Coba geser ininya, layarnya. Ada nggak dulu? Ditangkapnya di mana? Cermin ada? Ada. Gimana bayangannya? Gimana? Untuk gimana? Tegak, kecil ya. Tegak kecil. Terbalik nggak? Tidak. Tegak kecil. Kalau ini digeser gimana? Bendanya digeser berapa tadi? 15. Ini saya. Ini tadi 30. Ini 15. 15 tadi 20. Dan selanjutnya berapa? 20, coba 20. Ya. Ya. Apa? Gimana? Cakapnya di mana? Cermin. Bayang ada nggak? Nggak ada. Kemudian geser berapa lagi? 20. Ya. Ada di layarnya? Ada benda di layarnya? Layarnya ada. Cermin ada? Ada. Ya. Kemudian 30. Dan isi coba ya. Udah?
Oke. Jadi kesimpulannya kan? Benda tertangkap di bayangan tertangkap di cermin ada di layang ada. Terus berapa lagi? 30. Gimana? 20 makin jauh Makin jauh di cermin ada? Ada. Layang ada nggak? Ada. Jadi kesimpulannya apa? Di cermin. Benda tertangkap di cermin sifatnya Maya. maya. Kalau kita tegak kembali tegak dan diper ke Iya. silakan lanjutkan dengan analisis di aplikasinya. Terus mana kira-kira fokus di sini tekan di sini, coba tekan di sini. Tekan di tangan saya. Kira-kira bayangannya apa? Hidupnya tegak nggak? Kecil apa besar? Kecil ya, kecil. Kalau tegak pasangannya pasti Maya. berarti Maya tuh. Maya tegak kecil. Oke, kita akan lihat bagaimana aplikasi komputernya. Kita lihat, coba siapa yang bisa menjelaskan? Ya, coba jelaskan. Yang mana tadi? Yang di fokus, mana fokus? Kita lihat fokus. Fokus itu mana? Fokus itu ini ya. Nah, kalau saya letakkan di sini fokus, maka fokusnya juga sama dengan ini. Jawabannya apa? Maya tegak diper ke kecil. Oke, lanjut. Di titik jari-jari kelengkungan cermin. Berarti jawabannya 2 kali titik fokus. Titik fokus di sini berarti di sini. Bisa coba kita. Jawabannya apa? Maya tegak diperkecil juga. Seandainya kamu di sini, sama apa tidak? Sama. Jadi kesimpulannya apa? Selalu Maya tegak diperkecil. Ya, terima kasih. Selamat dilanjutkan pengisian lombanya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan ke saya? Oke, nah, tadi di titik apa? Di titik fokus ya, fokus mana? Fokus ini. Berarti juga fokus sama dengan sini. Kalau saya tekan sini fokus. Berarti fokus sama dengan sini coba. Jawabannya apa? Bayangannya. Tegak. Nanti kalau tegak pasangannya Maya kecil apa besar? Kecil. Jadi apa? Maya Maya tegak. tegak kecil. Nah, kemudian yang kedua, di mana letakkannya? Di jari-jari kelengkungan cermin. Artinya 2 kali titik fokus. Fokus di sini 2 kalinya di sini. Nah, jawabannya apa? Bayangannya makin kecil. Betul kecil, tapi tetap tegak. Kemudian tetap kecil, tetap Maya pastinya. Jadi jawabannya apa? Selalu Maya. Maya tegak diperkecil. Kalau di sini kita akan jauhin lagi. Sama. Jadi jawabannya apa? Nah, jadi jawabannya selalu Maya tegak diperkecil. Oke, nah silakan lanjutkan. Terakhir kita ke kelompok 4 ya, kita kelompok 4 saja. Siapa yang bisa jelasin? Siapa? Dina. Oke, coba Dina. Belum bisa. Coba. Di titik fokus, fokus mana? Fokus ini. Nah, tapi kalau di sini fokus, di sini kita akan fokus ini. Nah, kita akan di tangan itu. Fokus saya. Jawabannya apa? Ini besar apa kecil? Kecil. Tegak apa kebalik? Tegak berarti pasangannya? Pasangan tegak adalah pasangan tegak adalah Maya. Maya. Jadi kalau Maya itu pasangan tegak, kalau nyata pasangan terbalik. Kalau dia tegak pasti jawabannya Maya. Dia tegak dan Maya. Kalau yang lebih kecil daripada hasilnya maka diperkecil. Jadi yang kedua, di titik kelengkungan cermin, nah 2 kali titik fokus. Di fokus dari 2 kalinya ini di fokus ini. Nah jawabannya apa?
Diperkecil juga. Tegak apa? Coba tegak. Berarti apa? Maya. Maya. Apa lagi jawabannya? Maya. Tegak. Maya tegak diperkecil. Kecil. Kalau geser ke ujung sini lagi. Jawabannya apa? Maya tegak diperkecil. Kemanapun berarti dia akan selalu tegak diperkecil. Kita akan mempresentasikan ya, hasil kerjaan kalian. Saya mulai dari kelompok Azhar dulu deh. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Ayo, siapa? Saya boleh. Gantian Bapak. Satu dulu. Di sini aja Bapak. Nanti yang mau ke depan nanti kasihkan. Silakan dari rumusan masalah mungkin ya. Yang pertama silakan dulu ya. Rumusan masalah bagaimana hubungan jarak benda dengan sifat bayangan pada cermin cembung tergantung dengan jarak bendanya. Buat yang D, rumusan hipotesis, buatlah sebuah hipotesis untuk menjawab rumusan masalah di atas. Bayangan berada di dalam cermin. Yang E, ada identifikasi variabel. Variabel manipulasi jarak benda sama dengan S. Definisi operasional jarak sebuah benda dari titik pusat cermin. Variabel respon itu jarak bayangan atau x-aksen. Definisi operasional jarak bayangan atau x-aksen adalah jarak bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cembung dari titik pusat cermin. Yang titik fokus namanya apa? Yang ini. Oke, titik fokus ya oke. Jawabannya apa itu? Titik fokusnya Berarti sifatnya apa? Sifatnya? maya, tegak, dan diperkecil. Oke, kemudian di titik pusat kelompokan cermin di mana? Oke, jawabannya apa? Sifat bayangannya maya, tegak, dan diperkecil juga. Oke, jadi jawabannya selalu ya? Selalu sama. Selalu maya, tegak, diperkecil. Oke, terima kasih. Silakan balik ke tempat. Mulai dari merumuskan masalah. Pertama merumuskan masalah. Rumus hipotesis 1/S ditambah 1/X sama dengan 1/S digunakan untuk menentukan hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan X aksen, dan jarak titik fokus F. Identifikasi variabel. Variabel manipulasi sama dengan jarak benda. Definisi operasional jarak sebuah benda dari titik pusat cermin. Variabel respon jarak bayangan S aksen. Definisi operasional jarak bayangan S aksen adalah jarak bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cembung dari titik pusat cermin. Variabel kontrol jarak titik fokus F. Definisi operasional jarak titik fokus F adalah jarak titik bayangan di mana bayangan berada pada keadaan paling jelas. Yang B, sifatnya adalah maya, tegak, dan diperkecil. Alasannya karena besar bayangan dapat dihitung dengan rumus M sama dengan min S aksen per S dikali 2 sama dengan min dikali min 6 cm per 15 sama dengan 6/15 sama dengan 2/5x atau 0,4x. Karena perbesaran bayangan 0,4x, maka sifat bayangannya adalah diperkecil dari bentuk aslinya. Oke, ya. Ini yang fokus ya. Fokus. Itu sifatnya apa? Maya, tegak, diperkecil. Oke, ya. Kemudian yang lensa jarak kelompokan cermin. Oke, ya. Apa itu sifatnya? Sama, yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, yang ketiga, silakan kita masuk ke kelompoknya Cika. Baterai waktu 24 menit. Baterainya karena tahu lagi lun bilang sisa sebatang pang lagi. Oke, cepat-cepat aja. Oke, silakan. Pokoknya kalau di skip aja saya. Menentukan hubungan antara jarak benda. Rumusnya ialah 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Identifikasi variabel. Variabel manipulasi
ialah jarak benda atau S. Definisi operasional, jarak sebuah benda dari titik pusat cermin. Jarak benda 10 cm, jarak bayangan min 5 cm. Ya, ada jarak benda 20 cm, jarak bayangannya min 6,67 cm. Fokusnya yang mana? Oke, ya. Sifatnya apa? Mayat tegak dan Oke, kemudian yang kelengkungan cerminnya? Ya. sifat yang dihasilkan mayat tegak dan diperkecil. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Kelompoknya Halika terakhir ya. Baca silakan cepat aja. Rumusan hipotesisnya apa? Rumusan hipotesis digunakan untuk menentukan hubungan antara jarak benda S, jarak bayangan S, dan jarak titik fokus F. Untuk hasil pengamatan dari kami, jarak benda S dengan jarak bayangan 10 cm sampai jarak bayangannya minus 5 cm. Titik fokus berada di Ya, oke. Ya, cukup. Ya, Bapak, bagaimana jarak bayangannya Pak? jarak bayangannya Maya tegak dan kecil. Oke, kemudian di titik kelengkungan gimana? Oke, coba apa? Sama nggak? sama maya tegak dan Oke, terima kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Nah, jadi kita akan bahas hasil pekerjaan kalian setiap kelompok, semua kelompok tadi ya. Mulai yang pertama, rumusan hipotesis, maka di sana sebutkan 1/S tambah 1/S aksen sama dengan 1/R digunakan untuk menentukan hubungan antara jarak benda atau S, jarak bayangan atau S aksen, dan jarak titik fokus. Jadi jawaban kalian tadi adalah betul ya. Kemudian berikutnya definisi identifikasi variabel, meliputi variabel manipulasi, operasional, respon, definisi operasional, kemudian variabel kontrol itu mulai dari jarak benda, jarak sebuah benda dari titik pusat cermin, itu semuanya apa yang telah kalian sampaikan tadi betul ya. Jadi saya nilai itu semuanya betul. Nah, kemudian jarak benda kita lihat di tabel 10 cm, maka jarak bayangannya minus 5 cm. Bayangannya terbentuk adalah maya, tegak, dan diperkecil. Kemudian 20 cm juga hasilnya minus 6,67 cm. Maya, tegak, diperkecil. Begitu pula dengan jarak benda 30 cm dengan jarak bayangan minus 7,5 cm. Kenapa minus 7? Karena dia termasuk cermin yang bersifat divergen ya. Hasil bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan menguji prediksi tadi. Menguji prediksi benda di titik fokus, sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil ya. Kemudian benda di pusat kelengkungan cermin juga maya, tegak, diperkecil. Artinya apa? Ketika dimanapun benda tersebut berada, di jauh berapapun benda itu berada, maka sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil. Kemudian kita akan bahas berdasarkan simulasi PET ya, simulasi PET yang kalian kerjakan tadi, simulasikan di laptop kalian masing-masing. Nah, kita lihat pada jarak fokus ya, pada jarak fokus. Nah, ini jarak fokus ya, jarak fokus, kemudian kita samakan dengan ini jarak fokus, maka bayangannya akan menjadi maya, tegak, diperkecil daripada benda aslinya. Nah, kemudian kita ambil pada jarak kelengkungan cermin ya. Kelengkungan cermin itu berarti 2 kali daripada jarak titik fokus. Nah, berarti di sini kira-kira. Maka bendanya di sini bayangannya tetap kecil, jadi maya, tegak, diperkecil. Ya, kemudian penerapannya kita lihat, diketahui jaraknya 15 cm, fokusnya minus 10, S-aksennya ditanyakan sifat bayangannya berapa, maka di sana akan menghasilkan nilai minus 6 cm ya, betul depan kalian ya. Kemudian terakhir sifat bayangannya adalah maya, tegak, diperkecil dengan pembesaran bayangan kalau kita hitung di sini menjadi 0,4 kali ya dari bentuk aslinya.
Sebelum kita tutup materi pada kesempatan kali ini, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran pada kali ini? Apa kira-kira? Silakan, mungkin Cika, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita pada kali ini? Cermin cembung itu cermin yang bentuknya apa? Cermin yang berbentuk bola yang bagian luarnya mengkilap. Oke, kemudian sifat bayangannya? Ada 3, yaitu yang pertama sinar datang sejajar, sumbu utama cermin dipantulkan seakan-akan datang dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang menuju titik fokus, F dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin M dipantulkan kembali seakan-akan datang dari titik pusat kelengkungan cermin tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian terakhir, apa sifat yang selalu dibentuk oleh cermin cembung itu? Selalu bersifat maya. Maya, apalagi? Tegak dan diperkecil. Diperkecil. Oke, terima kasih. Ya. Akan proses ya, ada oleh-oleh soal untuk kalian, silakan dibagikan ketua kelas mungkin ya, saya mungkin silakan topik saja membagikan ke teman-temannya untuk dibagikan. Silakan dibagikan, kita akan kerjakan masing-masing selama 10 menit. Kita ambil ini. Silakan dibagikan dulu, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada ditinggal. Silakan dikerjakan. Saya beri waktu 10 menit ya. Semoga 10 menit yang mengerjakan. Silakan, jangan kerjasama teman-temannya ya. Jangan kerjasama. Ini bukan sifatnya kelompok. Kumpulkan, ambil saja kelasnya. Yang teman-temannya, kumpulkan kelasnya. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada hadiah bagi kalian yang telah mendapatkan nilai terbaik ya di pengerjaan praktikum tadi, kemudian pengerjaan LKPD tadi kelompoknya. Karena kelompoknya semua hampir sama nilainya dan tidak ada yang jelek, maka hadiahnya akan saya bagikan ke semuanya. Silakan kelompoknya Torik ambil hadiahnya. Ini ya, terima kasih. Oke, kelompoknya Cika silakan ambil hadiahnya ke depan. Ya. Silakan ya, silakan kelompoknya Naila untuk depan ya. Ya, kelompoknya Zahra silakan. Ya, silakan ambil ya, silakan kelompoknya berdua. Coba saya oke, sebagai hadiah buat kalian karena telah mengerjakan praktikum dengan nilai yang bagus ya. Oke. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita bisa mempelajari
tentang alat-alat optik bisa dipelajari di rumah terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, pada pertemuan hari ini, silakan kita berdoa kembali sesuai dengan ajaran agama Islam yang kita anut. Ya, silakan kembali ke tauhid. Silakan kita duduk, kita berdoa kembali. Tauhid, silakan Bibi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama membaca kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, tetap semangat, tetap happy dan tetap semangat belajar fisika. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi video uji kinerja PPG tahun 2023 dari saya, Barudin, mahasiswa PPG dari Universitas Khairun Ternate Maluku Utara. Semoga video tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.